Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Effendi SPD MPD pada mata kuliah PDGK 4501 Pemantapan Kemampuan Profesional atau yang lebih dikenal dengan PKP. Dan saat ini kita ada di sesi ke-6 tentang bagaimana kita menyusun bab 4 terkait dengan hasil dan pembahasan. Nah, di bab 4 ini merupakan inti dari penelitian yang kita lakukan karena tentunya berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang kita lakukan. Maka dari itu di bab 4 ini adalah karya yang original dari apa yang sudah kita lakukan dalam penelitian. Nah, apa saja yang ada di dalam bab 4? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dan bagaimana kita bisa menyusun bab 4 dengan mudah. Nah, bab 4 ini berisi hasil dan pembahasan di mana di poin A ini menerangkan tentang pelaksanaan siklus. Di pelaksanaan siklus ini sebagai prakata menjelaskan gambaran umum terkait dengan penelitian yang kita lakukan, terkait dengan jenis penelitiannya yaitu PTK, kemudian treatment yang diberikan kepada subjek penelitian yaitu media pembelajaran APE gitu ya dalam contoh ini. Kemudian subjek penelitiannya siapa, dilaksanakan berapa siklus, kemudian kapan dilaksanakan, waktu penelitian begitu. Nah, ini sebagai sedikit prakata atau pembuka dalam penjelasan dari pelaksanaan siklus. Nah, selanjutnya poin pertama dari pelaksanaan siklus adalah deskripsi prasiklus. Nah, deskripsi prasiklus ini adalah berisi tentang mendeskripsikan keadaan subjek penelitian atau kelas yang kita teliti sebelum kita melakukan penelitian. Nah, jadi keadaan siswa atau kondisi KBM di kelas tersebut sebelum kita melakukan penelitian itu seperti apa gitu. Kondisi siswanya seperti apa, kemudian pembelajarannya seperti apa, terus melakukan kegiatan pengamatan dari kegiatan belajar mengajar itu seperti apa. Nah, itu dijelaskan di deskripsi prasiklus. Setelah itu metode yang digunakan itu seperti apa gitu. Nah, gambarannya adalah itu yang dijelaskan. Selanjutnya ada tabel 4.1. Nah, ini berisi tabel hasil nilai belajar siswa prasiklus begitu. Jadi artinya ini perlu ditampilkan nanti sebagai pembanding apakah treatment yang kita berikan dapat meningkatkan hasil belajar pada subjek penelitian kita begitu. Nah, jadi di sini adalah nilai yang diambil sebelum melakukan penelitian yang kebanyakan nilai ini juga sudah ditampilkan pada latar belakang masalah di bab 1. Nah, jadi ini data hasil nilai belajar siswa pada prasiklus. Kemudian selanjutnya ada data kualitatif karena penelitian yang sebagai contoh disajikan ini kebetulan meneliti untuk kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatifnya adalah nilai hasil belajar siswa dan kualitatifnya adalah aktivitas belajar siswa. Maka di sini ditampilkan juga di prasiklus begitu ya. Aktivitas belajar siswanya itu seperti apa begitu. Dan peneliti sudah menentukan aspek-aspek apa saja
yang akan menjadi target pengamatan. Kalau di sini seperti memperhatikan guru. Nah, itu ada berapa persen yang memperhatikan guru dengan baik dan yang kurang baik, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya eh, dari prasiklus itu tadi ya, prasiklus tadi digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan gitu ya, yang akan dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Nah, jadi eh, data-data prasiklus itu kita gunakan sebagai bahan pertimbangan ketika kita melaksanakan penelitian. Dan yang selanjutnya ada, setelah tadi deskripsi prasiklus, maka ada deskripsi siklus 1. Nah, kalau sudah pada deskripsi siklus 1 berarti ini sudah menjelaskan jalannya penelitian yang kita lakukan. Nah, di deskripsi siklus 1 ini ada poin A, yaitu tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini sebenarnya hampir sama dengan yang sudah dijelaskan di bab 3. Ya, di bab 3 kita menjelaskan tahap perencanaan tetapi dituliskan secara poin per poin. Nah, bedanya dengan di bab 4 adalah seperti ini. Apabila di bab 3 kita itu berbicara akan gitu. Jadi apa yang nantinya akan kita lakukan. Itu ketika kita menuliskan di bab 3. Tetapi ketika kita sudah menuliskan di bab 4, maka bahasanya dirubah. Bukan akan, tetapi apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kegiatan apapun yang sudah kita lakukan dalam penelitian itu dituangkan di bab 4 ini. Nah, nanti kita akan tunjukkan kata-kata atau poin atau isi yang menunjukkan bahwa di bab 4 ini sudah bercerita tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, ini di tahap perencanaan misalkan. Nah, peneliti menemui Bapak Antonius Sutiran SPD SD sebagai guru kelas dan selanjutnya. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan Bapak Antonius. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun langkah-langkah RPP dengan materi yang akan dibahas menggunakan media APE dan seterusnya. Nah, di situ berceritanya adalah apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya, setelah di tahap perencanaan, maka selanjutnya ada di tahap pelaksanaan. Nah, sebelumnya di sini ada sedikit prakata terkait dengan tahap pelaksanaan, dilaksanakannya kapan begitu ya. Kemudian RPP yang sudah dibuat itu berdasarkan judul yang sudah kita pilih dalam penelitian PTK. Selanjutnya, pada kegiatan awal ini juga sama. Kegiatan awal ini sudah pernah kita tuliskan di bab 3. Tetapi lagi-lagi ketika kita menuliskan di bab 4 adalah sesuatu yang sudah kita lakukan gitu, bukan lagi akan kita lakukan. Nah, contohnya di sini pada kegiatan awal guru mengucap salam, mengajak siswa berdoa sebelum belajar yang dipimpin oleh Aditya gitu. Nah, berarti sudah ada nih yang memimpin atau kegiatan berdoa ini sudah dilakukan. Buktinya sudah dipimpin oleh Aditya. Gitu ya. Mengecek kehadiran, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan menuliskan hal-hal yang memang terjadi begitu pada saat kegiatan awal. Selanjutnya di kegiatan inti. Nah, tentunya kegiatan inti ini juga sama seperti yang dituliskan di kegiatan inti di bab 3, tetapi di sini lagi-lagi yang kita tuliskan adalah apa yang sudah kita lakukan, bukan yang akan gitu. Nah,
Jadi apapun yang terjadi yang sudah kita lakukan maka dideskripsikan di bab 4 ini. Contoh di sini. Nah, pada kegiatan inti guru membagi siswa menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa setiap kelompoknya. Namun ada satu siswa yang bernama Ayu masih susah bersosialisasi karena merasa malu dan lain sebagainya. Nah, karena itu terjadi pada saat kegiatan inti ya maka harus dideskripsikan di kegiatan inti. Nah, begitu selanjutnya pendeskripsian dari apa yang sudah dilakukan pada kegiatan inti gitu. Nah, ini diceritakan semua ya apa yang sudah dilakukan, tentunya mengarah pada treatment. Ya, kalau di sini treatmentnya atau pemberian tindakannya adalah menggunakan media APE. Jadi jangan sampai keluar dari konteks yang sudah ditentukan. Ceritanya tetap harus fokus pada treatment yang diberikan. Kalau menggunakan media belajar ya ceritanya jangan keluar dari penerapan media belajar. Kalau mengambil treatmentnya tentang penerapan metode, ya ceritanya itu jangan keluar dari konteks penerapan metode pembelajaran itu sendiri. Ya, terusnya dari awal hingga akhir ya untuk di kegiatan inti. Nah, selanjutnya di kegiatan akhir juga sama. Ini adalah menjabarkan dari kegiatan akhir yang dilakukan atau yang sudah dituliskan di bab 3. Nah, tetapi di sini kita ceritakan apa yang memang terjadi pada kegiatan akhir pada saat kita melaksanakan penelitian. Jadi seperti itu, tunjukkan bahwa memang apa yang kita deskripsikan di sini adalah yang sudah kita lakukan. Nah, tahap pelaksanaan sudah selesai untuk dijabarkan. Tahap selanjutnya adalah tahap pengamatan atau observasi. Nah, karena dalam penelitian ini ada 2 hal yang diamati, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, maka dua-duanya harus jangan sampai luput dari pengamatan, dan ini sudah dipersiapkan dari awal. Nah, seperti yang pertama, data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data hasil belajar siswa pada saat prasiklus. Loh, kenapa kok di sini prasiklus juga ditampilkan kembali? Nah, tujuannya agar nanti bisa menjadi pembanding. Apakah ada peningkatan antara prasiklus dengan siklus 1 begitu. Maka data prasiklus dihadirkan di sini. Bawahnya tabel 4.4-nya adalah data hasil belajar atau data nilai siswa pada siklus 1. Nah, di sini dari tabel ini saja kita sudah bisa melihat bahwa ada peningkatan, tadinya yang tuntas hanya 9 siswa sekarang menjadi 14 siswa. Nah, itu tujuannya. Dan lebih bagus lagi dituangkan dalam bentuk diagram. Nah, silahkan cari diagram yang sesuai dengan kebutuhan. Apabila kebutuhannya adalah mengetahui seberapa besar peningkatan dari ketuntasan, ya pilih tabel yang sesuai atau diagram yang sesuai. Nah, selanjutnya setelah data kuantitatif ya, ini ada data kualitatif. Nah, apa yang diamati? Nah, tentunya ini sudah dipersiapkan dari awal, dari berkas-berkas sebelum kita melaksanakan penelitian. Nah, data kualitatif ini adalah data aktivitas belajar siswa. Jadi bagaimana aktivitas belajar siswa itu? Gitu ya. Di sini diceritakan selain sebelum kita bercerita tentang aktivitas belajar siswa, maka data kualitatif yang kita ukur adalah bukan seberapa ya, tetapi bagaimana tingkat guru atau dalam hal ini adalah peneliti yang dinilai berdasarkan APKG gitu. Apakah sudah memenuhi
unsur yang mengajar yang bagus atau belum. Nah, maka diceritakan terlebih dahulu terkait dengan guru yang melakukan pembelajaran atau penelitian di kelas itu pada saat itu. Nah, contohnya di sini nih, supervisor 2 mengamati guru saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan penggunaan media APE melalui metode demonstrasi. Pada tahap observasi ini didapatkan hasil bahwa dalam pembelajaran guru sudah melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan. Namun dalam hal motivasi dan pengkondisian kelas, guru masih belum memotivasi siswa serta kurang dalam mengkondisikan kelas, sehingga siswa masih kurang fokus dalam pembelajaran serta masih sibuk ngobrol dengan teman. Kemudian guru juga belum menerapkan dengan maksimal penggunaan dari media APE itu sendiri, sehingga siswa belum terlalu memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ini adalah data kualitatif, pengamatan pertama di data kualitatif, yaitu tentang bagaimana guru menyampaikan pembelajaran pada saat itu yang dinilai oleh supervisor kedua. Nah, selanjutnya data kualitatif yang kedua adalah siswa. Bagaimana aktivitas siswa pada saat penelitian berlangsung atau pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, di sini ditampilkan dua tabel lagi. Yang pertama adalah data kualitatif siswa prasiklus gitu ya. Jadi sebelum dilakukan penelitian kita sudah punya data kualitatif siswa, dan pada saat kita melakukan siklus 1 kita juga akan mengamati berapa nilai dari aktivitas belajar siswa di siklus 1 gitu. Sehingga dari kedua tabel ini nanti bisa dibandingkan gitu, seberapa besar peningkatannya atau malah ada yang menurun dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan pada tahap selanjutnya. Apa tahap selanjutnya? Yaitu tahap refleksi. Nah, di tahap refleksi ini peneliti itu merefleksi gitu ya. Merefleksi dari kegiatan penelitian yang dilakukan pada siklus 1. Adakah kekurangan yang perlu diperbaiki? Adakah hal-hal yang luput dari rencana pelaksanaan yang memang sudah direncanakan dari awal? Nah, apabila ada hal-hal yang luput ataupun kurang sesuai rencana, maka disinilah peneliti untuk bisa menentukan apa yang kurang gitu dan apa yang nantinya akan diperbaiki pada siklus selanjutnya gitu, yaitu pada siklus kedua. Nah, untuk deskripsi siklus kedua itu isinya hampir sama dengan yang sudah dijelaskan pada deskripsi siklus 1, yaitu pada tahap perencanaan. Tapi ingat, di sini merencanakannya adalah berdasarkan refleksi siklus 1. Apa kurangnya? Nah, ini menyusun perencanaannya berdasarkan hasil refleksi siklus 1. Kemudian tahap pelaksanaan sama, dijelaskan kapan dilaksanakannya, RPP-nya disesuaikan berdasarkan tindakan apa gitu. Dan selanjutnya kegiatan awal sama ya, jadi diceritakan apa yang dilakukan pada kegiatan awal di siklus yang kedua. Selanjutnya kegiatan inti masih sama, menceritakan kegiatan yang dilakukan pada kegiatan inti di siklus yang kedua. Selanjutnya ada kegiatan akhir ya, jadi ya sama, diceritakan di kegiatan akhir pembelajaran pada siklus yang kedua. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan, yaitu tahap selanjutnya adalah tahap pengamatan atau
observasi. Sama, di sini ada dua data yang harus eh, diambil dalam penelitian. Yang pertama yaitu data kuantitatif dan yang kedua adalah data kualitatif. Data kuantitatif yaitu berupa hasil belajar siswa ya di siklus 1 dan di siklus 2. Kenapa ditampilkan siklus 1 dan siklus 2? Agar bisa terlihat peningkatan gitu. Dari tabel di sini sudah jelas yang tuntas di siklus 1 itu 14, sedangkan di siklus 2 24. Nah, berarti ada peningkatan pada siklus yang kedua. Nah, selanjutnya data kualitatif. Sama. Data kualitatif yang pertama, kualitatif yang kita ukur adalah kualitas guru dalam melaksanakan pembelajaran atau kualitas peneliti pada saat itu, pada saat melaksanakan KBM di kelas, yang itu dinilai oleh supervisor 2. Jadi bagaimana guru mengajar, apakah sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat begitu, adakah kekurangan yang masih perlu diperbaiki gitu, adakah hal-hal yang terlewat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini disampaikan di data kualitatif pertama. Sedangkan untuk yang kedua yaitu data kualitatif tentang aktivitas belajar siswa. Nah, di sini ditampilkan dua tabel yaitu data kualitatif aktivitas belajar siswa siklus 1 gitu ya, dengan aspek kriteria aspek yang dinilai sama. Kemudian yang kedua hasil nilai atau data kualitatif aktivitas belajar siswa di siklus yang kedua. Nah, di sini diterangkan dan bisa kita ketahui dengan mudah adakah peningkatan ataukah adakah penurunan begitu dari aktivitas belajar siswa itu sendiri. Nah, dan di tahap yang selanjutnya adalah tahap refleksi. Sama. Jadi di sini diceritakan adakah yang kesalahan atau kekurangan yang masih dilakukan di tahap yang atau di siklus yang kedua ini. Itu. Kalaupun ada, berarti apa dan perlu tidak untuk dilaksanakan di siklus yang ketiga. Nah, itu dijelaskan di sini. Andaikan memang sudah terjadi pembelajaran yang sudah cukup optimal, sudah cukup baik, peningkatannya sudah cukup baik, maka sudah memenuhi kriteria bahwa minimal pelaksanaan penelitian PTK adalah 2 siklus, maka bisa dicukupkan di siklus yang kedua ini. Nah, selanjutnya ada pada pembahasan hasil penelitian. Nah, jadi kalau tadi adalah deskripsi siklus begitu ya, atau lebih kita bisa kategorikan dalam hasil begitu ya. Dan yang kedua ini ada yang poin B besar ini adalah pembahasan. Nah, di pembahasan ini diawali dengan prakata begitu ya. Jadi kegiatan yang dilakukan pembelajaran itu apa saja, tahapannya apa saja, berapa siklus, subjeknya kelas berapa begitu. Dan untuk yang selanjutnya itu kita akan melakukan pembahasan di siklus 1. Apa isi dari pembahasan di bab 4 ini adalah jadi segala sesuatu yang terjadi dalam penelitian yang tadi sudah dideskripsikan di awal gitu ya, di bab 4 awal, maka kita akan bahas di sini. Pembahasannya adalah apa yang terjadi setelah kita memberikan treatment. Kalau dalam hal ini apa yang terjadi ketika kelas sudah kita terapkan pembelajaran dengan media APE. Bagaimana kondisi siswa ketika lebih aktif, lebih interaktif misalkan,
kenapa kok bisa lebih aktif dan kenapa kok bisa lebih interaktif dibandingkan dengan media atau metode atau perlakuan yang dilakukan pada saat prasiklus. Nah, disinilah peneliti harus menjelaskan kenapa bisa meningkat, gitu ya. Kenapa bisa lebih aktif siswanya? Kenapa hasil belajarnya bisa lebih tinggi dari siklus dari prasiklus gitu. Apa peran media APE ini kok bisa membuat, ya, bisa membuat siswa itu menjadi lebih aktif, siswa itu nilainya lebih tinggi. Nah, silahkan dijabarkan di sini gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah pembahasan seperti itu. Dan apabila masih terdapat kekurangan atau kelebihan yang ada di pelaksanaan siklus, itu bisa dibahas pada pembahasan. Nah, di pembahasan ini juga berisi tentang mendeskripsikan ya peningkatan-peningkatan yang terjadi gitu. Dari siklus 1 dari prasiklus ke siklus 1 meningkat berapa persen gitu. Itu bisa dijelaskan di sini. Nah, selanjutnya kita melaksanakan pembahasan di siklus yang kedua. Tidak jauh dengan apa yang kita lakukan di siklus 1, maka inti dari pembahasan di siklus 2 itu juga seperti itu. Dari pelaksanaan penelitian yang kita lakukan pada siklus 2, itu bagaimana keadaan siswa? Terkait dengan data kuantitatifnya seperti apa di siklus 2? Kualitatifnya seperti apa? Apakah terjadi peningkatan atau tidak? Kalau terjadi peningkatan, kenapa kok bisa meningkat? Jadi apa ini peran media APE dengan metode demonstrasi kok bisa meningkatkan hasil belajar siswa ini, kenapa? Kenapa kok siswa menjadi lebih aktif? Nah, semuanya dibahas di pembahasan di siklus 2. Ya, jadi itu kira-kira untuk menyusun bab 4 terkait dengan hasil dan pembahasan. Nah, artinya karena memang di bab 4 ini sebagai eh, inti ya, inti dari penelitian yang dilakukan, maka disinilah produk yang memang benar-benar bisa diakui bahwa inilah produk dari rekan-rekan begitu. Jadi jangan sampai ada plagiat begitu, copy paste dari yang lain, karena di bab 4 ini harus benar-benar original dari apa yang memang sudah dilakukan oleh mahasiswa pada saat penelitian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana secara umum untuk menyusun di bab 4 di laporan PKP. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.